Halo, gue Winda Mardio, gue adalah founder dari Steak Hotel by Holy Cow. Nah, kenapa sih dulu bikin Holy Cow? Gampang jawabannya karena gue suka makan steak, suami gue suka makan steak. Kita dua-duanya adalah penggila steak. Dan kita juga seneng banget ngobrol sama orang-orang yang sealiran. Satu visi dan misi sebagai penyuka daging. Nah, makanya kali ini gue mau ngomong juga sama satu orang nih yang hari-harinya dipenuhi dengan daging-daging. Setiap hari loh dia makan daging nih, kolesterol nggak kita cek ya. Ini dia. Halo, gue Dimas, aka Dims the Meat Guy, dan mungkin kan udah pernah lihat gue di TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Bener, gue memang setiap hari makan daging karena gue suka banget daging. Gue bikin konten daging untuk mengedukasi Indonesia akan steak. Nah, sekarang gue gantian diajak kolaborasi sama Mbak Winda, dan dengan Steak Hotel by Holy Cow ini bakal seru banget. Ini dia nih orangnya nih. Halo. Pecinta daging yang tiap hari makan daging, kolesterol nggak? Wah, gue belum ngukur Mbak. Gue jujur takut gue. Semoga enggak ya? Semoga enggak. Enggak lah, sehat-sehat ya tuh orangnya. Harus olahraga. Jadi lo suka banget sama steak? Bukan suka lagi Mbak, gue cinta sama steak. Parah gue. Kenapa? Simple. Karena steak itu tuh sebuah art, seni. Dan gue tuh kayak hidup gitu loh masak steak. Karena setiap masak steak tuh susah. Susahnya kenapa? Kan kayaknya gampang. Kita nentuin kematangan tuh kan beda-beda ya. Jadi tuh harus ada experience, belajar. Situ gue lama-lama jadi kayak maniak banget sih gue sama daging. Apalagi rasanya itu loh. Juicy ya? Juice-nya itu. Nah kalau potongan daging steak yang paling lo suka apa? Wah, paling suka gampang. Rib eye. Rib eye itu udah paling apa ya? Komposnya tuh pas lemak sama dagingnya Mbak. Setuju nggak? Tos, gue Tos. juga cinta rib eye. Rib Gue eye ya? selalu kalau pesen steak itu gue pasti rib eye. Pasti ya? Karena itu paling the juiciest of all. Makanya paling mahal. Paling mahal sebenarnya. Gue setuju banget itu. Biasanya lo masak steak udah pernah masak apa aja nih? Maksudnya kan steak kan macam-macam ya. Dari Amerika beda, dari Indonesia beda, dari mana? Kalau lo masaknya apa? Jadi kalau gue biasanya masaknya terkenal tuh Wagyu sebenarnya. Karena gue udah coba segala macam potongan. Emang Wagyu itu paling juicy. Dan Australia juga itu gila banget sih. Apalagi Australian Wagyu itu gue juga suka banget. Gue hampir setiap hari masak itu. Lo tahu kan di Australia tuh ada Angus, ada Wagyu, ada grass fed, ada grain fed, banyak ya? Banyak banget. Semuanya suka? Suka semua, tapi paling suka gue Black Angus. Black Angus tuh paling apa ya, karakteristiknya dia tuh beda. Dan gue suka banget sensasi pas gue ngunyahnya itu loh. Lembut banget. Nah sekarang gue mau nanya, kan lo tiap hari bikin konten masak nih, ya kan? Masaknya di rumah, di rumahnya Dimas. Gue kebetulan juga udah pernah nih diajak Dimas masak di rumah dia. Nah, kalau masak di commercial kitchen udah pernah belum lo? Udah, gue. Commercial kitchen tuh anyway dapur restoran ya guys. Dapur restoran ya? Iya, jadi beda. Nah gimana menurut lo bedanya apa? Beda banget, karena gue pertama kali experience ya, masak itu langsung gue di dapur komersial Mbak. Pas gue waktu itu kerja di Jerman. Waktu lo sekolah ya. Gue belajar di situ. Nah, jujur di situ tuh alatnya jauh lebih lengkap. Pasti panas ya. Stres banget, apalagi kan kita kan banyak kayak temen-temen ya sama bukan chef kan cuma satu. Tapi lo sebagai tukang masak itu banyak. Dan di situ cooknya lah. Jadi kayak lo tuh pas masak itu tuh harus presisi, terus kayak harus cepet ya kan. Mungkin gantian sama yang lain alatnya mau digunakan. Jadi lebih pas banget sih. Pressure-nya lebih ini ya? Lebih jauh lah dari rumah lah. Kalau di rumah gimana? Santai? Gue di rumah itu tuh senyamannya gue, kayak dapur itu settingannya gue tahu alat-alat yang gue mau pakai, nggak rebutan ya kan, terus gue bebas mau masak berapa lama kan, dan dingin karena kan gue ada AC di rumah. Iya terus udah gitu abis masak dia biasanya berasap-asap rumahnya bau daging rumah ya. Iya, sofa gue semua tuh jadi bau daging. Tapi kucing lu seneng ya? Kucing gue seneng banget Mbak, dia makan steak mulu deh tiap hari tuh. Makanya gendut kucingnya. Sekarang ke dapur gue ya. Sekarang? Iya sekarang. Sekarang banget? Sekarang. Mbak, tadi lo bilang gue datang sini buat interview doang loh. Ya kan udah gue siapin nih daging-daging banyak di dapur sama semua bahan-bahan. Lo bisa masak pakai semua yang ada. Gila. Ada semua. Dan lo udah siapin? Udah, ada rib eye juga. Tapi ada rib eye? Ada. Ya udah deh, kita masak. Lihat. Ya. Yuk. Kita lihat ya, bener gak Dimas jago masak? Jago gak lo? Ayo let's go. Ngeluin gua lo Mbak. Mantep ya, langsung disuruh masak. Keringetan nggak? Udah dilapin tadi ya? Iya. Gimana? Apa aja yang lo buat? Apa aja yang lo temuin di dapur gue dan apa aja yang akhirnya lo buat? Oke, jadi tadi pas gue masuk, gue tuh langsung kepikiran 3 menu. Apa aja jadi, yang pertama itu steak geprek. Yang kedua, steak with bone marrow. Dan yang ketiga, burger spesial gue. Wah, secret sauce. Enak juga tuh. Kayaknya ya, gue pengen nyobain jadinya. Coba, apa sih, kenapa lo buat 3 menu itu? Lo cerita ke gue deh. Gampang. Nih gue sambil
Ini tadi gue habis masak soalnya guys. Jain. Oke, jadi yang pertama tuh steak geprek ya gue ceritain. Jadi steak sambal geprek. Nah, ini netizen sebenarnya tahu gue tuh nggak terlalu suka pedas. Iya. Sebenarnya nggak kuat, tapi gue suka pedas. Nah, dulu itu pas zaman kecil, gue memang suka ke rumah nenek gue. Dan di sana dia tuh sering bikin resep sambal-sambal gitu. Nah, sambalnya simpel. Yang tadi gue masak itu kan sambal cabai rawit, terus bawang merah sama bawang putih. Udah kayak disir gitu, tapi minyaknya banyak. Terus dibumbuin pakai garam kan, sama adalah bumbu rahasia lah gitu. Terus udah nih, baru digeprek si sambalnya. Tapi ada beberapa bawang merah yang ditinggalin gelondongan, bulat gitu. Buat apa tuh tujuannya? Buat dimakan, Mbak. Ya, gue tahu kenapa nggak digeprek maksudnya. Kenapa nggak digeprek? Oke. Supaya kita bisa menikmati burst manis, caramelize dari situ. Dan gurih karena sudah diinfuse sama bumbu-bumbu rahasia. Keren. Nah, gua itu dulu juga nggak suka bawang dulu. Nah, tapi nenek gua suruh gua makan deh bawang aja deh. Tapi gua nggak kuat kan. Pas gua makan itu gua jadi kayak terngiang-ngiang sampai sekarang. Makanya tadi gue langsung masak itu. Iya. Plus waktu itu gue juga udah pernah buat sebenarnya di TikTok dan rame banget. Dan memang tujuan gue tuh pengen ngenalin steak itu tuh ke Indonesia itu nggak melulu Europe sama Western Mbak atau Japanese. Tapi kita bisa fusion juga sama resep-resep Indonesia. Dan ternyata jadi ini fusion yang versi Indonesia versi ya. Indonesia. Terus yang kedua, menu kedua dari steak with bone marrow. Wah, itu European banget tuh. Itu European banget. Specifically di Prancis karena ini cerita juga lucu. Ini cerita agak nyambung sama yang burger. Cuman yang burger ini lebih sedih lah. Ini gue ceritain. Cuman nih yang with bone marrow itu waktu itu ceritanya pas gue lagi di Jerman. Kan tahun 2014 itu kan gue kerja di Jerman pertama kali di restoran dan gue sama teman-teman kuliah gitu. Gue habis kuliah juga terus gue kerja setahun dan kita Euro trip lah sebelum pulang. Nah Euro trip endingnya kita ke Prancis. Tapi Mbak Winda tau lah dulu pasti juga pernah ngerasain kuliah pasti kan uang seret kan. Ya terbatas lah. Terbatas ya. apalagi di sana mahal banget Mbak. Iya. Mahal banget terus kita mesti nginep, mesti makan dan lain-lain lah. Akhirnya pas endingnya ke Prancis itu kita tuh pingin nyobain satu restoran yang jual bone marrow itu. Bone marrow dan pakai steak dia. Banyak kan di sana ya? Banyak, kaman. Dan gue sebenarnya tuh dulu nggak terlalu suka bone marrow, kayak masih apa sih gitu nih. Gitu ya? Tapi kata orang-orang di sana dan temen gue tuh kalau nggak nyobain sayang. Akhirnya kita ke restoran itu dan mahal. Kita semua udah bokek lah. Hari terakhir Mbak. Restoran pasti mahal kalau di sana. Mahal banget Mbak. Kalau yang full dining gitu udah pasti mahal ya kan? Wah iya parah. Lagi tuh rame banget restoran. Oke lah kita kesana. Gue dipaksa. Dim, udahlah ya Dim. Ini kita patungan deh. Sampai patungan Mbak. Ya, tapi boleh tuh ya sharing ya? Boleh sharing. Saya suka agak galak ya, nggak boleh harus sendiri-sendiri pesen gitu kan? Iya, mungkin mereka lihat kali ini kita anak-anak muda, kasihan gitu kan. Udah pengen banget gitu ya. Iya, udah kita makan sana. Mesen yang itu tuh si bone marrow itu. Akhirnya kita patungan terus kayak pas gue coba itu, wah ini the best sih kayak gue gak nyangka si bone marrow itu ternyata kalau kita grill ya, roast ya, itu tuh flavornya tuh jadi lebih rich lagi, melting dan wah dia gurih banget sih, benar-benar burst banget di mulut. Wah tuh gue kayak wah ini worth it banget seluruh penny dalam penny ya ngomong di sana kan kayak uang gue di sana tuh di spend situ dan yaudah tuh nggak percuma ya? Nggak percuma, itu kenangan yang wah nggak bisa dilupain sih. The best banget tuh. Terus satu lagi yang burger? Nah ini satu lagi nih saudara nih. Jadi memang yang burger ini kebetulan juga pecah banget waktu itu di TikTok. Bisa tuh sampai 5 jutaan lebih lah gitu. Dan memang ini tuh yang dinanti-nantikan audiens untuk nyobain burger gue. Kenapa? Karena burger ini terinspirasi dari menu pas gue kerja di restoran gue Mbak di Jerman. Jadi uniknya gue di restoran. Lo punya restoran nggak? Lo kerja di restoran kerja orang? Di restoran. Kebetulan ini restoran sebenarnya nggak begitu gede. Dan dia ini letaknya di bawahnya Stuttgart, which is itu dekat Black Forest. Di kampung lah. Jadi otentik banget. Nah terus gue punya bos gue ini memang dia tuh passionate banget akan makanan gitu. Dan waktu itu staffnya nggak banyak, jadi di sana itu gue diajarin semua menu. Cuman yang burger ini itu paling laku di sana. Oh menu andalannya. Menu andalan. Dan dia tuh punya rahasianya lah, ada bumbunya lah gitu. Nah terus gue diajarin tapi Mbak di sana. Untungnya karena kan mungkin gue orang Indonesia, pas gue pulang ya udahlah gue bisa masak-masak, jadi ngajarin gue. Bisa menyebarkan ya. Bisa menyebarkan dan akhirnya gue ya pakai sampai sekarang tuh resepnya si burger itu dan waduh burgernya tuh apa ya? Sebenarnya tuh nanti tuh ada elemen yang main tuh caramelized onionnya. Jus dari dagingnya sama sausnya.
Lu bayangin Mbak, semua tuh menari di dalam mulut tuh. Enak Terus banget tuh roti pasti. pakai brioche, nggak pakai ban biasa ya. Itu, aduh Mbak, gue mau nangis dan gue jadi lapar banget sekarang. Mister, resep kamu diambil sama Dimas. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Udah di ini ya, udah di apa? Iya, Dibeda-bedain ya. beda-bedain. Tapi Udah ala Dimas juga. Ala gue, yang penting semua bisa ntar nyoba lah. Gitu. Oke, kita lihat menunya Dimas kayak apa sih? Yuk. Seru banget nih. It's official. Steak Hotel by Holy Cow akan kolaborasi dengan Dims the Meat Guy di Holy Cow Kitchen Takeover. Yeay. Jadi Dimas akan bikinin 3 menu spesial yang tadi udah kita tunjukin dan akan dijual mulai 1 Juli 2021 ya di Yes, semua 1 Juli. outlet Steak Hotel by Holy Semua. Cow. Jadi kamu bisa cobain masakan kreasinya Dimas yang enak banget itu ya, dan dia buat sendiri resepnya dan akhirnya dibuat di dapur kita. Oke, jangan lupa untuk info lengkapnya bisa lihat di websitenya www.holycowsteak.com atau di semua sosial medianya Steak Hotel by Holy Cow. Jangan sampai salah alamat, jangan sampai salah bener ya. dateng, ya kan? @holycow_id ya. Yes, sampai ketemu di TKP. See you, Bye-bye. bye.